Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita untuk hari ini adalah pelajaran dari pohon ara. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 18 sampai 22 dan di dalam ayat 21 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam program beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar tentang mengapa Yesus mengutuk pohon ara, yaitu karena pohon ara itu tidak berbuah. Yang kedua, karena pohon ara itu tidak berguna, dan yang ketiga, karena pohon ara itu tidak siap ketika Yesus membutuhkan sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran apa yang orang percaya bisa terima di balik peristiwa pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Pelajaran yang kita terima adalah yang pertama, bahwa orang percaya tidak perlu takut untuk apapun, dari ayat yang ke-18. Melalui pelajaran pohon ara ini kita bisa melihat sesuatu yang menarik, yaitu bahwa orang percaya tidak perlu takut untuk apapun. Apapun yang coba menghambat jalan orang percaya, Allah sendiri yang akan menjadi pembela kita. Itu sebabnya Alkitab jelas berkata kepada kita, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Karena itu sebagai orang percaya tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Kita tahu dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mempermalukan, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, tetapi Allah yang selalu membuka jalan dan selalu mengerjakan mujizat tepat pada waktunya. Mengapa kita tidak perlu takut untuk apapun? Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi, Dia pakai untuk melatih kita dan mendewasakan kita. Dan yang kedua, kita belajar bahwa untuk orang percaya akan disediakan segala-galanya. Ayat 21. Dalam ayat ini Yesus ingin menegaskan kepada kita, jangankan hanya soal pohon ara, jangankan hanya soal gunung, apapun yang sebetulnya kita imani, semuanya itu akan terjadi. Berarti Tuhan sedang bicara bahwa bagi orang percaya akan disediakan segala-galanya. Jika kita bisa memindahkan gunung, berarti kita juga bisa memindahkan berkat. Berarti kita juga pindahkan mujizat. Berarti kita juga bisa mendatangkan kesembuhan dan mendatangkan banyak perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tetapi kita juga bisa menolak segala kutuk, malapetaka, dan semua hal yang jahat, karena bagi orang percaya telah disediakan segala-galanya oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, adakah kita mengimani bahwa bagi orang percaya disediakan segala-galanya? Jika kita tahu bahwa orang percaya disediakan segala-galanya, berarti kita perlu sabar dan tetap belajar bersyukur. Kita harus tetap setia dan kita harus tetap bersemangat. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa orang percaya diberi kuasa yang sangat menentukan. Di dalam ayat 22 kita baca, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, bagi orang percaya diberikan kuasa yang sangat menentukan. Kuasa yang menentukan buat kita adalah iman, doa, dan kesucian. Iman, jika kita meminta tanpa iman, kita tidak akan menerimanya. Doa, jika kita berdoa, semuanya akan terjadi karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan yang berikutnya adalah kesucian. Jika kita beriman, kita berdoa, dan kita hidup dalam kesucian, maka kita akan menerima apa saja yang kita minta dan kita doakan dengan penuh kepercayaan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya tidak perlu takut untuk apapun. Karena bagi orang percaya disediakan segala-galanya, dan orang percaya telah diberi kuasa yang sangat menentukan, yaitu iman kita, doa kita, dan kesucian hidup kita. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali membawa kami kepada pengertian, pada pengetahuan bahwa sesungguhnya bahwa orang percaya tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Engkaulah Tuhan yang senantiasa menjamin hidup kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan ya Bapa. Engkau menyediakan segala-galanya yang kami butuhkan dalam hidup kami. Bahkan surga yang kekal Tuhan sediakan. Apalagi kebutuhan hidup kami percaya Tuhan menjamin, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan semua yang terbaik. Bahkan lebih dari itu adalah kuasa Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Sehingga dengan kuasa doa, dengan kuasa yang Tuhan anugerahkan, kami dapat menentukan mujizat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.